Dunia ini tempat yang terbaik adalah masjid dan tempat yang terburuk adalah pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana 'alal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai malam ini Allah masih beri kita nikmat sehat, kelapangan langkah untuk solat berjamaah di rumahnya yang mulia ini. Khairu biqa'il ardi al masjid wa syarruha as-suq, kata Rasulullah. Dunia ini tempat yang terbaik adalah masjid dan tempat yang terburuk adalah pasar. Maka tatkala Allah izinkan kita duduk bersimpuh solat berjamaah, beribadah kepadanya di rumahnya yang mulia ini, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sajadah yang kita solat di atasnya nanti di yaumil qiyamah menjadi saksi kepada Allah, untuk supaya kita tidak dimasukkan ke nerakanya Allah karena kita betul-betul solat di rumahnya yang mulia. Makanya kita umat Islam sesuai dengan fatwa ulama salaf bahwa kita dimakruhkan untuk solat menentukan sebuah tempat, tidak pindah-pindah setiap waktu. Artinya kita disunatkan solat ini pindah-pindah tempat, kecuali imam dan pengganti imam, itu tidak pindah-pindah. Kalau yang lain-lain sunat pindah, kadang sini solat, kadang di ujung, kadang sini. Yang tujuannya adalah untuk menambah saksi kepada kita nanti kepada Allah, kalau memang betul-betul di rumahnya ini kita solat di rumahnya yang mulia. La in syakartum la azidannakum, kata Allah, kalau kalian pandai dan bisa mensyukuri nikmat yang kuberi, maka nikmat yang ada pada kalian pasti ku tambah lagi, kata Allah. Surah Ibrahim ayat 7. Nikmat sehat, syukuri dengan ibadah kepada Allah. Nikmat rezeki, syukuri dengan berbanyak bagi rezeki atau sedekah. Tidak akan kurang harta, kata Rasul. La yanqusul malu minas sadaqah. Harta tidak akan pernah kurang gara-gara kita sedekahi, kata Rasulullah. Salawat salam mari sama-sama sampaikan kehadiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan qudwah yang mungkin insyaallah Jumat depan tanggal 1 pas 12 Rabiul Awal diperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melahirkan akhlak-akhlak karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan di kampung-kampung kita insyaallah. Selawat salam kita bacakan, mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar Allah temukan kita dengan Rasul dan mendapat syafaat darinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ini masuk kita kepada kajian inti daripada kitab yang dia dapat kita baca ini, yaitu tentang berbagai macam hewan yang hari ini masih diragukan oleh banyak kaum muslimin halal atau tidak. Di buku ini berpuluh nama-nama hewan dan berbeda pendapat ulama, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Inilah jadi titik kajian kita insyaallah setiap malam minggunya, dan ini masih banyak sekali hewan-hewan yang nanti kita akan kaji insyaallah. Kemarin ada kawan dia makan hewan, bahasa lainnya dekel, bahasa Indonesianya terenggiling. Ditanya saya bagaimana hukumnya makan terenggiling. Udah kau makan? Aku bilang udah. Udah bilang haram pun udah makannya apa lagi? Bilang halal, aku pun belum tengok kitabnya. Apakah halal itu terenggiling atau tidak? Allah alam, nanti kita baca.
Malam ini kajian kita khusus masalah kuda. Yang bahasa Arabnya ada dua, al-khail atau al-faros. Al-khail atau al-faros. Kuda. Apa hukum makan kuda? Ketika anak-anak dulu, ada ustadz bilang, kuda itu hukumnya halal setengah, haram setengah. Ya pula aku bilang setengah halal setengah haram. Lalu ditanya, yang mana yang halal? Yang kanannya halal, yang belah kirinya haram. Ada yang bilang lagi, yang belah kanannya seperti daging biasa, yang belah kirinya pahit. Nah, inilah kata orang yang pernah makan kuda. Betul apa enggak? Wallahu a'lam. Di Qamus Al-Marbawi memang ada ditulis di sana al-himar. Inilah dulu Ustaz salah faham sebenarnya. Al-himar ini bahasa Indonesianya keledai. Keledai. Di Kamus Marbawi itu ada gambarnya memang. Dalam kurung kecil, mukanya muka kuda. Ustaz dulu yang tidak pernah naik ustaz lain, ustaz sini-sini aja, tengoknya mukanya muka kuda, maka divonislah kuda itu hukumnya haram. Kenapa? Gitu kata kamus. Nah, di situ bahasa Arabnya al-himar atau al-hamir. Himar atau hamir itu bahasa Indonesianya keledai. Memang mukanya persis kuda. Kalau digambar dia, gambar pas foto 3x4, pas kuda mukanya. Nggak ada beda. Nah, cuman bahasa Arabnya al-himar atau al-hamir. Itu keledai. Kalau keledai dalam hadis ya haram memang. Ketika perang Khaybar, Rasul mengatakan diharamkan ini keledai. Nah, keledai hukumnya haram dimakan umat ini kata Rasulullah. Keledai, himar atau hamir. Kalau close up kan fotonya 3x4, pas macam kuda mukanya. Kalau wujud aslinya memang kayak kuda, cuman kecil. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari kambing. Bentuk paras mukanya persis kuda. Dan dia nggak pernah besar. Nggak besar. Dulu ada anekdot. Ada anekdot yang dinisbahkan kepada Luqman rahimahullah. Dan ini anekdot. Suatu hari beliau berdua berjalan sama anaknya. Naik keledai ini tadi. Seperti kuda, tapi bukan kuda, lebih kecil dari kuda. Berdua. Pas berdua naik keledai, orang lihat. Wah, cemana ke bapak nih? Masa keledai dinaik berdua, kecilnya kendaraan. Nah, inilah orang yang nggak punya pendirian tadi ini. Anekdot tentang orang yang tidak punya pendirian. Bapak dengan anaknya naik keledai. Lalu orang yang melihat protes. Ini bapak nggak waras. Masa keledai dua orang dinaik? Dengar dia. Akhirnya dia turun, anaknya sendiri naik keledai. Sampai ke kampung lain, orang sorai lagi. Woi bapak bodoh, salah mendidik anak. Masih kecil-kecil sudah dia nggak punya raja anak tadi. Masa anaknya naik? Dia narik kuda keledai. Oh iya juga nih, salah ajar ini katanya. Akhirnya dia turun, anaknya dia yang naik. Udah dia naik, anaknya naik keledai tadi. Sampai ke satu kampung, apa kata orang kampung? Oi bapak kurang ajar. Masa anak kecil suruhnya naik keledai, dia naik enak-enak. Enggak. Jalan lagi, turun dia. Enggak satu pun naik, bapak enggak naik, anak pun enggak naik. Enggak, sampai satu kampung, sorai orang lagi. Oi orang bodoh, ada kendaraan enggak dinaik. Bingung nih bapak. Naik pun salah berdua, sendiri anak pun salah, sendiri saya pun salah. Tidak naik pun salah. Akhirnya apa? Pegang talinya, kita ikat. Bantingnya keledai tadi. Panik dia, hari ini bantingnya keledai tadi. Ini anekdot tentang orang yang hidup tidak punya pendirian. Makanya kata ulama dalam kata-kata hikmah atau kata mutiara, al-i'timadu ala nafsi asasun najah. PD, percaya diri kalau sudah benar itu pangkal kesuksesan. Apapun kata orang, kalau sudah yakin kita benar, mainkan.
Jangan apa kata orang, apa kata orang. Akhirnya seperti pengendara keledai inilah kita. Ini keledai hukumnya haram. Nah, kemudian dalam hadis, keledai ada dua macam. Ada al-himar al-wahsyi namanya, ada al-himar al-ahli. Al-wahsyi ini artinya keledai liar yang tidak dipelihara orang. Nah, di padang pasir berkeliaran dia, dan memang liar, nggak bisa tangkap. Ini kata Rasul halal dimakan. Keledai tadi walaupun dia kecil, yang asalnya haram, kalau dia liar haram, halal dia. Yang haram itu al-himar al-ahli, keledai yang jinak. Yang ini mirip kucing dia. Di Arab sana keledai ini masuk ke rumah, langsung ke dapur. Kalau udah makan, langsung makan ke dapur dia. Tidur pun, tidur di kamar terus dia. Mirip kucing. Nah, yang ini haram kata Rasulullah untuk dimakan. Hanya tugasnya hanya membawa barang-barang, tunggangan, cuman itu. Dan tidak boleh dimakan. Kalau dia mati, kubur seperti mana kita menguburkan kucing. Itu keledai. Ini yang haram. Nah, muka inilah yang ada di Kamus Marbawi itu. Dipoto orang, letakkan di Kamus Marbawi. Sehingga bertebarlah di masyarakat, ustaz-ustaz menyampaikan kalau kuda hukumnya haram. Kenapa? Nengok mukanya cuma dia. Nah, di sini di kitab ini dikatakan beda al-himar, beda al-khail. Khail itu kuda, himar itu keledai. Di sini pun ada dua pendapat ulama, dua kelompok. Pertama, Imam Malik rahimahullah dan Abu Hanifah, dua imam besar ini berpendapat al-khail la yajuzu akluhu, atau sama dengan haram. Menurut beliau yang berdua ini, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dua mazhab mengatakan makan kuda haram. Nah, dia katakan haram berdua ini bukan semena-mena, enggak. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 8. Wal khail wal bighal wal hamira litarkabuha wazinah. Kuda, keledai itu tujuannya kata Allah litarkabuha. Litarkabuha. Lam itu lil ta'lil atau li ajli. Apa boleh? Li ajli. Untuk dikendarai dan untuk perhiasan kata Allah. Nah, kata-kata li tarkabuha inilah yang mendasari fatwa ulama Abu Hanifah dan Malik mengatakan hukumnya haram makan kuda. Kuda, keledai itu fungsinya adalah untuk dikendarai atau di sisi lain untuk membawa barang, wazinah, dan untuk perhiasan, untuk main-main aja. Ini firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 8. Nah, ini dia. Dan Syafi'i rahimahullah, Ahmad bin Hanbal, murid beliau, mengatakan kuda ini halal. Kuda ini halal. Wa bihi qala aktsarul ulama. Kata pengarang kitab ini, sependapat dengan Imam Syafi'i dan sependapat dengan Imam Ahmad, hampir semua ulama bilang halal. Nah, jadi banyak ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang berfatwa bahwa kuda itu hukumnya halal. Dalilnya ma rawahul Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Naha sallallahu alaihi wasallam yaum Khaibar an luhumil humur. Ketika perang Khaibar, Rasul melarang makan daging keledai. Wa rakhasa fi luhumil khail. Dan Rasul memperbolehkan makan daging kuda. Ini pertama hadis. Hadis yang kedua, marawahul Imam Al-Bukhari wa Muslim an Asma binti Abi Bakar. Ini Asma binti Abi Bakar adalah anak Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat Rasul. Naharna farsan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akalnahu wa nahnu bil Madinah. Kata Asma binti Abu Bakar, anak Abu Bakar radhiyallahu anha, kami dulu pernah menyembelih seekor kuda ala ahdi Rasulullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akalnahu, lalu kami memakannya. Wa nahnu bil Madinah. Kejadian ini terjadi di Madinah.
setelah hijrahnya Rasul dan para sahabat ke Madinah. Hadis ini sahih muttafaqun alaih atau riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan banyak hadis lain yang mendukung pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan Ahmad bin Hanbal. Jadi mereka mengatakan kuda ini hukumnya halal. Halalnya ini tidak katakan setengah halal setengah haram, enggak. Halal total. Total dia haram. Tidak haram setengah, halal setengah, enggak. Total halal. Di Indonesia mungkin di belahan gunung sana, Gayo Luas, mungkin Medan Meriah, Takengon, yang di sana banyak kuda. Ini orang Gayo, makan kuda nggak orang sana? Hah? Sebagian. Ini orang Gayo asli ini. Tahu beliau orang Gayo Luas makan kuda apa enggak? Di NTB, NTT makan kuda. Bahkan dipromosikan di televisi, di radio, susu kuda liar. Menambah stamina laki-laki. Yang important bangun. Kalau sudah susunya halal kan berarti kudanya pun halal. Enggak mungkinlah kita perah susu babi. Mana mungkin. Nah, ini dah. NTB, NTT biasa. Di sana kuda banyak dan ulama juga banyak di sana. Bahkan hari ini terkenal NTB, NTT itu ada wisata halal plus kuliner halal. Di antara kuliner halal itu kuda di antaranya. Sop kuda, sate kuda. Nah, terlepas dari mereka iya atau tidak, ini sesuai dengan fatwa Imam Syafi'i rahimahullah dan Ahmad bin Hanbal atau Hambali, itu mereka berfatwa bahwa kuda itu hukumnya halal, tidak perlu lagi diragukan. Wa qala bihi aktsar ulama. Pendapat ini adalah didukung oleh banyak ulama. Bukan hanya Syafi'i, bukan hanya Ahmad. Nah, masalah kita tidak mau, itu lain cerita. Kita tidak suka makan kuda, tidak boleh kita generalisir. Ini haram, tidak. Kalau tidak mau, ya udah tidak mau. Jangan bilang haram. Rasul dulu pernah juga, tatkala dia melihat ada sahabat di sebuah peperangan menangkap biawak padang pasir, yang bahasa Arabnya dob. Biawak padang pasir. Memang dia di pasir memang hidupnya, enggak di air. Mukanya seperti bunglon. Udah saya lihat itu. Di Madinah dulu udah saya lihat. Dan mahasiswa pun makan itu. Nah, dulu terkala sahabat makan biawak ini, Rasul tidak mau. Agak jijik lah Rasulullah. Walaupun jijik Rasulullah, sahabat makan dibiarin Rasulullah. Sahabat makan biawak tadi dibiarkan oleh Rasulullah. Inilah salah satu contoh daripada hadis takriri namanya. Perbuatan sahabat tapi Rasulullah mendiamkannya. Itu berarti boleh. Dan Rasul pada prinsipnya tidak akan pernah diam dari yang haram-haram. Dan kalau sahabat dilihat makan dob atau biawak tadi, Rasul diam. Itu berarti hukumnya halal. Begitulah ini pun. Kuda ini, kita yang tidak mau, maka tidak boleh kita katakan kuda itu hukumnya haram. Yang makan silakan. Nah, jangan katakan itu hukumnya haram. Bahkan ada yang mungkin kita tidak mau makan belut. Ada sebagian kita nggak mau makan belut. Saya pun pribadi masih ada anak hobi makan belut. Udah besar macam ni nggak lagi hobi, mencret saya makan belut. Nah, tapi dengan begitu apakah haram? Tidak. Yang mau silakan makan belut. Begitu juga kuda ini. Yang mau silakan. Nah, saya mau silakan. Dan hadisnya sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau dalam maratibur ruwat, kalau sudah perawinya Bukhari Muslim, itu status hadisnya tidak lagi perlu dipertanyakan. Dia levelnya udah mirip dengan Quran. Nah, levelnya derajatnya sudah hampir menyamai Al-Quran. Kalau sudah hadis rawahu Imam Bukhari dan Muslim. Di kitab ini at-tarjih mimma taqaddam yazharu lana anar rajih ibahatu aqli luhumil khail. Kata pengarang kitab ini, dari dalil-dalil yang pernah kita ungkap, kata beliau, yang zahir atau yang terlihat di dalam mata kita, ibahatu aqli luhumil khair. Luhumil khail itu hukumnya boleh memakan daging kuda. Lima taqtadihi hadhil adillah as-sahihah as-sarihah.
Adapun dalil yang mengatakan kuda itu hukum haram, dhaif. Kalau ada hadis, itu hukumnya dhaif. Bahkan ulama menjawab dalil daripada Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan kuda, keledai itu adalah untuk kendaraan dan perhiasan, itu tidak mesti untuk itu saja, bisa juga untuk yang lain-lain. Sebagaimana unta, unta itu halal, tapi di sisi lain unta juga dipakai untuk kendaraan, dipakai juga untuk mengangkat barang-barang. Nah, jadi fungsinya banyak. Di sini ditaklil bahwa ilat Abu Hanifah dan Malik ini lemah, yang menjadikan dasar litarkabuha wa zinah, ini lemah dalilnya, sehingga dibantahkan oleh ulama yang banyak. Ini hanya salah satu fungsi keledai dan kuda untuk kendaraan dan perhiasan. Tapi lebih dari itu boleh juga dimakan sesuai dengan sabda Rasul dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang suka minum susu kuda liar, minum, silakan halal, tidak apa-apa. Atau nanti kalau kita traveling ke NTB, NTT, di sana ada mungkin sop kuda, sate kuda, makan silakan, halal. Ini sesuai dengan sabda Rasul yang diriwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu taala alam. Pertanyaan. Assalamualaikum. Yang menjijikkan, setiap yang menjijikkan, walaupun itu halal, tapi kalau sudah menjijikkan jatuhnya haram, seperti keringat, ingus, dan air ludah kita. Tadi saya sudah menyimak barusan bahwasanya biawak itu menjijikkan kata Rasulullah. Tapi kenapa sahabatnya makan, Rasulullah tidak menegurnya karena itu menjijikkan. Setiap menjijikkan jatuhnya haram. Itu pertanyaan saya. Ada lagi? Satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya halal atau haram landak atau murid? Sebagian orang mengatakan kaki putih-putih, cuma putih-putih. Lundung. Jijik atau hal yang menjijikkan hukumnya haram. Ini jijik rumusannya umum, bukan untuk perorangan. Kalau keringat, ingus, itu selama dia masih punya akal sehat pasti jijik semua. Walaupun ada anak-anak hobi makan ingus, anak ada makan ingusnya. Dan itu tidak menjadi hukum standar. Hukum standar adalah al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan orang banyak itu yang jadikan hukum. Nah, kalau dikiaskan dengan biawak tadi, itu Rasul sendiri yang tidak mau. Dan sahabat semuanya mau. Nah, inilah yang terjadi seperti belut. Saya tidak mau. Orang banyak suka makan belut. Ya tidak apa-apa. Saya sendiri yang jijik, bukan orang lain. Nah, jadi standarnya adalah umum, bukan pribadi. Jadi ini biawak boleh, Rasul tidak mau, dia sendiri yang tidak mau, orang lain mau. Itu jadi tidak menghalangi atau tidak menjadikan biawak itu jadi haram. Memang dalam hadis yang menjijikkan itu haram artinya standar umum. Yang kedua, ini masalah landak. Landak, saya terus terang belum baca asli landak itu apa. Tapi banyak kaum muslimin yang makan landak. Sama juga dengan makan terenggiling tadi. Tapi insya Allah di buku ini akan ada namanya terenggiling itu apa, landak itu hukumnya apa. Akan ada insya Allah. Nanti di babnya kita akan kaji khusus dalil-dalil yang mengatakan apakah landak halal atau tidak, terenggiling halal atau tidak. Saya tidak jawab sekarang,
nanti meraba-raba. Dan ini masalah halal haram, tidak boleh kita main-main. Nanti orang makannya pula, Ustaz Abai bilang halal. Ini kalian enak-enak, aku yang haram. Nanti dijawab insyaAllah dalam bab khusus. Ini ada selembar surat dari pertanyaan ibu-ibu. Ini sesuai dengan surah Al-A'raf. Apakah kita keluarga nanti di akhirat atau di kubur atau di padang mahsyar jumpa apa enggak suami dengan istri, anak dengan orang tua di akhirat? Dalam surah Al-A'raf dijelaskan jumpanya ada dua macam. Ada jumpa nengok-nengok saja, ada jumpa yang langsung satu tempat. Yang nengok-nengok saja itu apabila amalan bapaknya beda dengan amalan anak, amalan istri beda sama suami. Di sana diterangkan bahwa orang yang amalannya baik masuk surga, yang kurang amalnya atau jahat masuk neraka. Maka dia akan melihatlah anaknya, keluarganya yang di surga. Apa katanya? Wahai anakku yang di surga, berikanlah aku seteguk air yang kau pegang itu. Kata bapak atau orang tua yang ada di neraka. Ini kisahnya adalah surah Al-A'raf ada. Saya lupa ayatnya. Lalu anak bilang, wahai ayah, air ini bukan aku kasih sama ayah, tapi air ini diharamkan Allah pindah ke neraka. Nah, ini jawaban anak yang di surga. Atau sebaliknya, suami istri, istrinya solihah, suaminya bandit. Nah ini dia, istriku kasih sikit. Oh bukan kau kasih bang, ini air diharamkan Allah pindah ke neraka. Ini khusus air minuman yang ada di surga. Andai pun kasih kering, percuma aja. Ini kalau beda amalannya atau satu neraka satu surga. Yang kedua, sesuai dengan sabda Rasul, suami istri, apakah itu istrinya akhirat? Iya, kalau amalannya sama. Kalau tidak, ya seperti tadi, hanya tengok-tengokan cuman. Tapi dalam hadis, apabila istri janda, suami meninggal, istri janda tidak kawin-kawin sampai wafat dalam keadaan janda, amalnya baik, suami juga baik, maka suami dunia itulah suaminya pun nanti di akhirat. Kalau janda, suami meninggal, dia kawin lagi sama orang lain, maka suami yang terakhir itulah suaminya nanti di akhirat. Itu makanya Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, dari Khadijah sampai Aisyah diharamkan Allah kawin sama siapapun dunia ini. Mereka sama status dengan ibu kandung kata Allah. Kenapa? Karena istri-istri Rasul tidak pantas kepada siapapun di dunia ini menggantikan Rasul. Rasul yang lebih berhak suami mereka dunia akhirat. Itu makanya diharamkan kawin sama siapapun dunia ini. Istri Rasul, Khadijah sampai Aisyah, janda semua di tengah Rasul, tidak boleh kawin sama siapapun. Umar, Utsman, Ali tidak boleh sama siapapun. Sama Usama nggak boleh, sama Khalid nggak boleh. Kenapa? Karena mereka kedudukannya sama seperti ibu kandung. Dan kedua, kalaupun tidak demikian, nggak ada yang bisa menandingi kemuliaan Rasul terhadap istri-istri mereka itu. Nah, kalau yang bukan Rasul seperti kita, ini misal ibu yang janda, suami pertama peminum, pemabok, pencuri, segala pula sama dia, pekanam, pendauk, mati. Kata Ustaz, aku tidak mau untuk suamiku akhirat nanti. Kawin lagi itu ibu janda sama Ustaz. Sama Ustaz, udah haji lagi Ustaznya. Nah, maka itulah istrinya akhirat, suaminya akhirat. Jadi ibu dirahmati Allah, kalau memang suami yang pertama baik, maka tahankanlah untuk tidak kawin lagi sampai akhir hayat. Kalau suami yang pertama jahat, ya boleh cari suami yang lain.
Label-label ustaz lah yang udah haji, yang baik-baik, akhlak baik kan, boleh. Tapi jangan saya. Yang lain aja lah, ustaz lain aja lah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.